Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan membahas tentang privatisasi BUMN. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Saya sendiri Asri Nur Salmah, kemudian ada Rika Nur Aini, Agnesa Salsabila, Mita Amelia, Muhammad Teddy, Kuswandi, Dinda Muhareni, Nadia Finha, dan juga Ridho Novaldi. Selanjutnya, saya akan membacakan pokok-pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada pertemuan kali ini tentang privatisasi BUMN. Yakni yang pertama ada pengertian privatisasi, yang kedua ada alasan dan tujuan privatisasi, yang ketiga ada metode privatisasi, dan yang keempat ada kendala privatisasi. Baiklah, langsung saja saya akan menyerahkan kepada ketiga rekan saya yang akan menjelaskan pokok-pokok bahasan tersebut. Yakni ada Dinda, ada Ridho, dan juga Nadia. Baiklah, kepada ketiga rekan saya, kami persilakan. Istilah privatisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke swasta yang berimplikasikan terhadap dominasi kepemilikan saham yang akan berpindah dari tangan negara menuju tangan swasta. Dengan kata lain, privatisasi adalah aset yang sebelumnya dikuasai oleh negara dan kemudian dikuasai oleh swasta. Pengertian ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu penjualan saham persero baik sebagian maupun sepenuhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham kepada masyarakat. Untuk alasan dan tujuan privatisasi dilakukan karena privatisasi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan persero. Kebijakan privatisasi dianggap membantu pemerintah dalam menopang penerimaan negara dan menutup defisit APBN sekaligus menjadikan BUMN sebagai lebih efisien dan profitable. Menurut pasal 47 Undang-Undang BUMN, alasan privatisasi antara lain memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik ataupun memperkuat, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, serta menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar. Baik, yaitu selanjutnya tujuan privatisasi. Tujuan dari privatisasi sendiri dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis atau segi, diantaranya adalah yang pertama segi keuangan, yang kedua pembenahan internal manajemen, yang ketiga segi ekonomi, dan yang keempat segi politik. Segi keuangan sendiri, privatisasi ditujukan untuk meningkatkan penghasilan pemerintah, terutama berkaitan dengan tingkatan perpajakan dan pengeluaran publik, serta mendorong keuangan swasta untuk ditempatkan dalam investasi publik dalam skema infrastruktur utama. Yang kedua, pembenahan internal manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi peran negara dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mendorong penetapan harga komersil, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan. Dan yang keempat, meningkatkan pilihan bagi konsumen. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah segi ekonomi. Yang pertama, memperluas keuangan pasar dan meningkatkan persaingan. Yang kedua, mengurangi ukuran sektor publik dan membuka pasar baru untuk modal swasta. Dan yang keempat, segi politik. Yang pertama yaitu mengendalikan kekuatan asosiasi atau perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel. Yang kedua yaitu mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan. Dan yang ketiga, memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi. Metode privatisasi. Yang pertama, penawaran
penawaran saham BUMN kepada umum. Di dalam transaksi ini, pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham kepemilikannya atas BUMN yang diasumsikan akan tetap beroperasi dan menjadi perusahaan publik. Pendekatan semacam ini dilakukan oleh pemerintah agar mereka masih dapat mengawasi keadaan manajemen BUMN patungan tersebut sebelum kelak diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Selanjutnya, penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu. Di dalam transaksi ini, pemerintah menjual seluruh ataupun sebagian saham kepemilikannya di BUMN kepada pembeli tunggal yang telah diidentifikasikan atau kepada pembeli dalam bentuk kelompok tertentu. Penjualan aktiva BUMN kepada swasta. Di dalam transaksi ini, pemerintah menjual seluruh ataupun sebagian saham kepemilikannya di BUMN kepada pembeli tunggal yang telah diidentifikasikan atau kepada pembeli dalam bentuk kelompok tertentu. Penjualan aktiva BUMN kepada swasta. Pada metode ini, pada dasarnya transaksi adalah penjualan aktiva, bukan penjualan perusahaan dalam keadaan tetap beroperasi. Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN. Dalam metode ini, pemerintah sama sekali tidak melepas kepemilikannya, tetapi dengan tambahan modal swasta, maka kepemilikan pemerintah mengalami dilusi, pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan. Metode ini dilakukan dengan memberikan hak kepada manajemen atau karyawan perusahaan untuk mengambil alih kekuasaan atau pengendalian perusahaan. Kendala implementasi privatisasi BUMN. Ada beberapa kendala yang ditimbulkan dari implementasi privatisasi BUMN, yaitu pendapatan negara menurun karena sebagian sahamnya sudah dimiliki oleh swasta. Reputasi negara dan pimpinannya juga menurun karena dianggap tidak mampu mengelola sebuah perusahaan milik negara tanpa ada campur tangan swasta. Jadi, mengingat privatisasi BUMN, terutama yang bersifat strategis, mengandung implikasi yang sangat luas bagi seluruh tatanan kehidupan. Maka privatisasi BUMN harus dilakukan secara selektif dan memenuhi kriteria tentang visi dan misi berdirinya negara Republik Indonesia. Setiap penjualan atau privatisasi BUMN harus ditentukan syarat-syarat dan tujuannya secara eksplisit dan disosialisasikan dan dilakukan secara transparan. Baiklah, itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang privatisasi BUMN. Sekian atas perhatian dari teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.